Sahabat RTV, sesosok jasad pria dalam kondisi termutilasi ditemukan warga di bantaran Kali Bumi Satria Kencana, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Jasad tanpa identitas tersebut ditemukan tanpa kepala, kaki, dan tangan kiri. Polisi langsung membawa jasad ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diotopsi. Sebelah sana berarti ya? Warga Bumi Satria Kencana, Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi dikejutkan dengan penemuan sosok jasad termutilasi di bawah saluran air. Peristiwa bermula saat pemilik bengkel yang berada di dekat lokasi kejadian menemukan gunting. Saat mengecek di bantaran kali, terlihat sesosok jasad, kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Melonggok ke kali, ada lalar ngerubungin itu. Tadi kondisi mayat itu gimana bang? Abang lihat? Itu udah ngeletak nyangkut di pohon itu. Mutilasi bang? Iya, udah kakinya nggak ada. Petugas kepolisian Metro Bekasi Kota yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP dan memeriksa beberapa saksi di lokasi. Dari hasil pemeriksaan itu, jasad diketahui berjenis kelamin laki-laki. Polisi menduga jasad tersebut baru dibuang lantaran masih bersimbah darah. Dari lokasi penemuan jasad, petugas mengamankan gunting serta pakaian. Tadi kita melihat ada ceceran darah ya, dari pinggir jalan, kemudian juga ditemukan gunting dan kemudian pakaian yang kemudian digunakan. Dan infonya lengan satunya lagi ditemuin di tempat lain kan? Iya, ini juga kita lagi mengecek ya, ditemukannya lengan lain di lokasi yang berbeda. Dan jenis kelaminnya dan jenis kelamin laki-laki. Guna kepentingan penyelidikan, jasad pria tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Sementara kasusnya kini ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan untuk CSI RTV. Sahabat RTV, tidak ada kejahatan yang sempurna dan selalu meninggalkan jejak. Polisi pun tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap identitas korban yang jasadnya ditemukan termutilasi. Selang 2 hari, tim Resmo Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota akhirnya dapat mengungkap pelaku di sebuah rental game di Bekasi, Jawa Barat. Ada. Sebelah sana berarti ya? Sebelah kanan. Penemuan jasad pria yang ditemukan dalam kondisi termutilasi di bantaran sebuah sungai di wilayah Kayuringin, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat jelas menggemparkan warga sekitar. Jasad pertama kali ditemukan seorang warga yang hendak membuka bengkel kendaraannya. Awalnya pemilik bengkel tersebut melihat sebuah gunting tergeletak di atas tanah bantaran sungai. Saat berusaha mendekati untuk melihat lebih jelas, ia justru dikejutkan oleh penemuan potongan tubuh manusia yang sudah tidak utuh, tersangkut pada sebatang pohon di bantaran sungai. Petugas kepolisian Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan warga langsung datang ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Setelah dilakukan penyisiran di sekitar lokasi, polisi menemukan potongan lengan kiri korban di sebuah tong sampah yang lokasinya berjarak 1 km dari lokasi penemuan awal. Dan infonya lengan satunya lagi ditemuin di tempat lain kan? Iya, ini juga kita lagi mengecek ya, ditemukannya lengan lain di lokasi yang berbeda. Perlahan tapi pasti, polisi akhirnya berhasil mengungkap misteri di balik pembunuhan sadis tersebut. Dari hasil identifikasi polisi, terungkap bahwa korban adalah seorang pria berinisial DS, usia 24 tahun yang merupakan warga Cilacap, Jawa Tengah. Selang 2 hari, tepatnya pada 9 Desember 2020, polisi pun menangkap seorang remaja pria berinisial AH yang diduga kuat sebagai pembunuh sekaligus pelaku yang memutilasi korban DS. Remaja AH ditangkap saat sedang bermain game di sebuah tempat rental tidak jauh dari rumah kontrakannya.
Pelaku diketahui masih berusia 17 tahun dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh polisi, tersangka melakukan aksi sadisnya itu hanya seorang diri. Lakuannya dia sendiri, bahkan dilakukannya juga dia sendiri. Itu penjelasan dari polisi Polda Metro Jaya yang dijelaskan kepada saya. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi juga telah memasang garis polisi di rumah kontrakan tersangka. Dari hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka, polisi akhirnya menemukan potongan kepala korban yang dibuang tersangka di tempat pembuangan sampah di Jalan Mujair 3, Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Di lokasi ini, potongan kepala korban DS ditemukan setelah pelaku ditangkap polisi. Diduga kuat pelaku membuang potongan tubuh korban secara terpisah dan tersebar di sejumlah lokasi untuk menutupi jejak aksi kejinya. Lokasi ini dipilih tersangka karena disinyalir menjadi tempat yang tidak dicurigai warga karena warga sekitar kerap membuang sampah di lokasi tersebut. Kondisi yang sepi pada malam hari membuat pelaku tidak merasa khawatir saat membuang kepala korban. Tak hanya itu, setelah penemuan potongan kepala korban, polisi juga menemukan 2 kaki korban di kawasan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lalu apa yang mendasari tersangka AH tega menghabisi nyawa DS dengan cara yang bengis, memutilasi dan membuang potongan tubuh korban di berbagai lokasi? Dari Bekasi, Jawa Barat, Hashim Adnan, Turnback Crime, RTV. Pelaku dan korban pertama kali berkenalan pada bulan Juni 2020. Di usia pertemanan yang baru menginjak hampir setengah tahun ini, ternyata dibumbui rasa benci pelaku terhadap korban. Lalu apa yang membuat pelaku gelap mata hingga nekat menghabisi nyawa teman barunya itu dengan cara yang sadis? Tewasnya pemuda DS dengan kondisi jasad dimutilasi tentu mengejutkan banyak pihak, baik bagi warga yang mengenal korban dan pelaku, maupun warga yang tinggal di sekitar lokasi penemuan jasad. Polisi yang bergerak cepat mengusut kasus ini langsung menangkap pelaku pembunuhan berinisial AH. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata terungkap bahwa pelaku tak lain adalah teman dekat korban. Keduanya diketahui pertama kali berkenalan pada Juni 2020 di sebuah angkutan umum. Tak lama, keduanya kemudian kembali bertemu di saat hari ulang tahun tersangka AH. Berkenalan pada saat di dalam satu kendaraan umum, pada saat si korban memang pelaku kerjanya sebagai pengamen, kemudian mereka bertemu di situ. Sementara korban ini umur sekitar 24 tahun. Ya. Perkenalan di sana, kemudian setelah itu mereka ketemu lagi di bulan Juli 2020 pada saat pada saat pelaku ini berulang tahun. Perkenalan antara pelaku dengan korban yang baru seumur jagung ini ternyata diselimuti rasa kesal dan benci yang dirasakan pelaku. Berawal saat korban menjanjikan pelaku akan memberikan imbalan sejumlah uang jika pelaku mau berhubungan badan sesama jenis dengan korban. Namun janji tinggallah janji. Pemberian uang oleh korban kepada pelaku yang awalnya berjalan lancar, lambat laun akhirnya terhenti. Menurut pelaku, korban DS ternyata mengingkari janjinya hingga timbul amarah dan perasaan benci pelaku. Dari hasil pemeriksaan, tersangka AH mengaku telah melakukan hubungan sesama jenis dengan korban sebanyak lebih dari 50 kali. Selanjutnya dilakukan asusila diiming-iming dengan bayaran. Sekali mereka tidur bersama 100.000. Setelah itu mulai berkurang sehingga timbul rasa kebencian daripada sakit hati daripada si pelaku ini. Ya. Dengan juga kadang dengan bentuk kasar. Ini menurut keterangan daripada si pelaku.
dari bulan Juli sampai dengan terakhir hari Minggu kemarin, pengakuan korban sudah lebih dari 50 kali dilakukan asusila atau tidur bersama. Pelaku AH kini hanya bisa meratapi nasibnya di balik jeruji besi. Akibat kebencian dan amarah yang memuncak, AH harus menghabiskan hari-harinya yang kelam di dalam penjara di usia yang masih begitu muda. Dari Jakarta, Ajiat Moko, Tembek Crime, RTV. Seorang guru tari ditemukan tewas tanpa kepala di dalam koper. Informasinya usai jeda, tetap di Tembek Crime, menubas kejahatan.